Ya. Inilah line up-nya. Betul, dari Persik Kediri mengandalkan pemain-pemain intinya. Seperti biasa penjaga gawang Fajar Setia Jaya, kemudian ada Arthur Felix. Pemain bertahan ada Dani Saputra dan juga Fafa Mario Yagalo, dua pemain yang pernah membela Persija Jakarta. Kemudian ada Edi Eko Jayanto dan di depan ada Eze Jari, pemain yang telah mencetakkan 6 gol didukung oleh Faris Aditama dan juga Antoni Putrono Boroho di kedua sektor B. Karena dari Persija? Ya, dari Persija ada Nofri yang bisa kembali bermain, ada Tony Sucipto yang bisa kembali bermain. Dan di depan adalah Rico dan juga Marco Simic yang akan diandalkan dalam urusan menciptakan peluang dan mencetak gol. Dan di belakang Rio yang bermain karena Marco Motta tidak bisa bermain, terkena larangan bermain karena akumulasi kartu kuning. Dan ada Otavio Dutra bersama. Posisi Makado kita lihat cukup sentral, memberikan bola, berbahaya kali ini terjatuh, masih ada Makado, ada ruang lagi, apa yang bisa dilakukan? Jabret! Sebuah tendangan dari Krishna Bayu Oto, diamankan oleh tangan dari Andri Tani. Ya, terlihat ya, terlambat para pemain Persija untuk menutup gerakan dari Makado di lini tengah sehingga dia bisa memberikan umpan kepada Bayu shooting. Oh, Tentu lebih berbahaya lagi, namun sekarang masih ada serangan dari para pemain Persik Kediri. Eze Jari lihat sekali, licin sekali, berhasil meloloskan kepada rekannya, angkat bola pada Antoni. Jabret! Cukup telak, gol yang bersarang di gawang Andri Tani, buah kelicinan dari gerakan belut milik seorang Yusuf Eze Jari, memberi ruang kepada rekannya, angkat bola, terjadi sebuah kesalahpahaman dari Nofri Setiawan, mengarahkan bola malah ke arah Andri Tani dan disambut dengan naluri seorang Dainatan Makado. Persik Kediri 1, Persija Jakarta tertinggal 0. Bung Binder. Makado bisa memanfaatkan halauan yang tidak begitu baik oleh Nofri. Kita lihat, apakah dia coba untuk memberikan umpan kembali kepada Andri Tani atau menghalau bola. Karena terlihat dia mengarahkan bola ke tiang jauh yang justru bisa dibaca oleh Makado yang melakukan syuting dengan kaki kirinya berada di depan garis gawang dari Andri Tani. Tentu lebih mudah bagi Makado. Roy Chan melebar dia ke sebelah kanan. Rico Simanjuntak dikontrol dengan baik. Lakukan cross. Jebret! Hampir saja menghapus apa yang ia lakukan di gol sebelumnya Nofri Setiawan. Dan ia mampu untuk menambah orang di dalam kotak penalti, Binder. Ya, sudah ada 5 orang ya, 4 orang di dalam kotak penalti, 4 pemain Persija. Juntak diangkat oleh Dwiki, Sebek. Tapi juga ada Arthur Felix. Masih ada lagi Nico. Roy Chan. Ada ruang untuk Rico. Jabret. Iya ampun. Kagak nyampe, kita lihat tadi bola yang dikasih. Ini bahasanya biasanya ini diempanin nih. Kalau di kampung saya di Srengseng diempanin tuh enak bener. Tapi kayaknya sampai dipotong duluan sama Fajar. Sebelumnya juga ada umpan yang Kartu. Ada umpan yang cerdas yang diberikan. Oh tidak, nunggu dulu. Kenapa ya? Oh, tendangan bebas. Tendangan bebas, Binder. Tendangan bebas. Apa yang terjadi dengan Fajar Setia Jaya tadi? Tendangan bebas dalam kotak penalti. Mungkin dalam tayangan ulang kita perlu melihat apakah dia menangkap bola yang seharusnya langsung ditendang. Iya. Tapi paling tidak disinilah Persija bisa memanfaatkan peluang ya, tendangan bebas dari dalam kotak penalti. Ya. Harus dimanfaatkan karena mereka jarang mendapatkan peluang. Ya, ini dia kita lihat. Harusnya ditendang atau ditaruh. Apa ya? Ya, nanti kita perlu melihat dalam rule of the games. Megang bola sambil dibawa berjalan sepertinya, Binder. Dalam beberapa langkah.
Ini dia momen yang harus bisa dimanfaatkan, harus bisa dimaksimalkan. Ya, ini Simic mengandalkan power nih ya. Tendangan bebas. Melibatkan Rico juga. Ya. Apa yang akan bisa terjadi, kita lihat jika memang bisa menjadi sesuatu. Ini blessing yang diberikan. Jabret! Oh! Masih terbentuk Jabret! Aduh, kagak bisa on target juga 2 kali. Relevan dengan tadi, tidak boleh menahan bola lebih dari 6 detik dalam satu waktu. Sepertinya tadi Fajar menahan lebih dari 6 detik sehingga terjadilah tendangan bebas. Dan sekarang tuh Jabret! Baru saja saya membacakan aturan yang tadi sepertinya dilanggar oleh Fajar Setiajaya. Langsung disambut dengan sebuah crossing dari sebelah kanan. Ada ruang yang dinantikan adalah Simic. Namun Alrianto Nico ada di sana melakukan heading yang kejam, melakukan heading yang memang tega, dan melakukan heading yang membuat Fajar Setiajaya harus hanya bisa melihat bola ada di dalam gawangnya. Satu-satu. Ya, kita lihat ada umpan yang masuk ke dalam kotak penalti. Ada Simic dan juga ada Nico. Umpan dilepaskan oleh Rio. Salah seorang pemain muda di skuad Persija Jakarta yang juga diselesaikan oleh heading yang power oleh Nico yang juga merupakan salah satu pemain muda yang diorbitkan. Sudah dilakukan, tidak terlalu terangkat dengan sempurna. Bola dikuasai lagi. Jabret! 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 Masuk. Begitu cepat. Serangan total yang terjadi. Ada satu tendangan mengenai Mista. Ada lagi ruang yang diberikan oleh satu pemain dari Persik Kediri. Menghasilkan ruang kepada Yusuf Eze Jari. Dan dia selesaikan juga dengan tega. Penuh kalkulasi. Namun harus dia lakukan di menit kritis. 2-1. Ya, kita lihat ada tendangan yang keras dilepaskan dari luar kotak penalti. Yang terkena tadi tiang gawang. Dan kemudian ya kita lihat tendangan yang dilepas keras oleh Adi Eko Jayanto. Dan kemudian dari sektor kiri ada Bayu yang memberikan crossing kepada Eze Jari. Yang bisa tadi melakukan satu sentuhan dengan kakinya. Dan peluit tanda pertandingan babak yang pertama telah dibunyikan. Bola dikembalikan kepada Rico, apakah bisa dikejar? Ya, bisa dia kejar, menengok ke sebelah kiri. Umpan sejajar dia berikan kali kepada Nico, tarik belakang. Angkat sedikit oleh Dwiki, Marco Simic, Jabret! Gol textbook SOP yang dilakukan dari Persija Jakarta, memulai dari Nico kepada Nico berikan lagi kepada Dwiki angkat bola. Ada Marco Simic. Dia berputar badan dan Marco Super Simic tidak mau kalah dengan Eze Jari. Dia melesakkan bola dan masuk pada Fajar Setiajaya. Seperti yang kita diskusikan bahwa conversion rate dari Marco Simic itu lebih baik ketika dia berada di dalam kotak penalti atau sedikit di luar kotak penalti. Dan ketika dia mendapatkan umpan dari Dwiki, bisa saja dia memberikan bola kepada Toncip. Tapi sebagai striker yang punya finishing di dalam kotak penalti, wasit bersiap meniup peluit. Marco Simic melakukan tendangan, Jabret! Oh, lagi-lagi bisa Jabret! Jabret 3 kali belum masuk. Luang dari Persija Jakarta untuk comeback dan melakukan keunggulan kali ini. ya kita lihat tendangan pertama bisa diblok, shooting kedua bisa dibaca oleh Fajar dan ada rebound. Usia 25 tahun dan sekarang memberikan umpan dengan sangat baik. Makado, Eze dan Jabret. Ya ampun, ada beberapa waktu timing bagi para pemain Persik Kediri untuk melakukan tendangan. Dan kali ini tendangan dari Adi Eko Jayanto tidak seakurat tadi, Binder. Benar, Makado cukup terlambat untuk melepaskan shooting sehingga kita lihat ya bisa recover tadi Otavio Dutra. Dan shooting susulan yang dilakukan sama sekali tidak on target. Kirim bola dari sebelah kanan sekarang. Jabret! Oh, Andri Tani pun meminta lebih menutup tadi di sisi kiri untuk menahan crossing tadi, Binder.
Ya, crossing yang berhasil dilepaskan ya, itu berbahaya ketika ada crossing yang masuk. Panto kali ini. Dia angkat. Oh, Eze! Iya ampun! Tendangan finalnya yang kali ini tidak bisa sesuai dengan keinginannya Binder. Ya, Panto memberikan bola ke dalam. Rio Fahmi mengangkat melegong, jebret! Iya ampun! Hampir aja Marco Simic, Binder. Umpan akurat silang pertama yang dilepaskan oleh Persija dari sektor wing kepada Marcos